Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai kaidah kuliah ekonomi syariah yang beranggotakan 1 Muhammad Kafid Alam Abdullah dengan NIM 202111347 dan dengan saya sendiri Reka Fedanur Rahmah dengan NIM 202111355. Baik, akan saya jelaskan mengenai pengertian ekonomi mikro. Kata ekonomi mikro berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu oikos atau keluarga ataupun rumah tangga, dan nomos yaitu berarti aturan. Dengan kata lain, dari segi bahasa, ekonomi ialah pihak yang mengelola atau mengatur rumah tangga. Sedangkan kata mikro berasal dari bahasa Inggris yaitu micro yang berarti kecil. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan aktivitas masing-masing unit ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan. Dalam ilmu ekonomi terdapat dua bagian. Yang pertama ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro ialah menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan ekonomi makro ialah menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Berlanjut pembahasan mengenai bidang ekonomi mikro konvensional, yaitu perilaku konsumen. Akan membahas tentang perilaku konsumen, perilaku produsen, kemudian mekanisme pasar dan struktur pasar. Untuk perilaku konsumen menurut Mangkunegara, yaitu perilaku konsumen ialah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Nah, bagian-bagian berkaitan dengan perilaku konsumen yaitu pertama, nilai guna. Menurut Vini Sri Yuniarti, nilai guna secara bahasa berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Dan nilai guna diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Dalam analisis perilaku konsumen pada nilai guna, yaitu suatu manfaat yang dirasakan konsumsi dari suatu barang atau kepuasan yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut, dan sebagai penghargaan konsumen terhadapnya. Nah, nilai guna ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, nilai guna tempat, yaitu nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, yaitu nilai guna bentuk, ialah nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan bahan-bahan dan komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, nilai guna waktu, yaitu nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk dapat diakses oleh konsumen pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Dan yang terakhir, yaitu nilai guna kepemilikan, merupakan nilai guna produk yang berhubungan dengan perubahan kepemilikan produk dari satu orang ke orang lain. Kemudian berlanjut pada membuat pilihan atau preferensi. Hal ini sangat penting dalam perilaku konsumen karena pilihan ialah salah satu teori ekonomi yang berhubungan dengan kurva permintaan konsumen dengan preferensi konsumen. Nah, teori ini bertujuan untuk memahami sumber permintaan konsumen melalui teori konsumen. Berlanjut pada permintaan. Menurut ilmu ekonomi, permintaan ialah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Permintaan ini merupakan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu atau sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan ialah harga, kemudian pendapatan,
harga barang lain, selera, ekspektasi akan terjadinya perubahan harga. Berlanjut pada elastisitas merupakan konsep yang berhubungan dengan harga pada permintaan, yaitu respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut atau suatu perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan pada harga di pasar. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Tadi kan membahas tentang perilaku konsumen. Ini berlanjut membahas perilaku produsen. Teori perilaku produsen ialah teori yang membahas tentang bagaimana produsen menggunakan sumber daya yang ada agar diperoleh keuntungan optimal. Sedangkan untuk perilaku produsen itu sendiri merupakan kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi dan bisa dapat diterima masyarakat dan menghasilkan banyak keuntungan atau laba. Nah, perilaku produsen ini akan membahas tentang teori produksi, kemudian biaya produksi, kemudian maximize profit dan penawaran. Teori produksi ialah teori yang membahas tentang suatu sifat hubungan antara tingkat produk yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Untuk biaya produksi merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama proses pengelolaan dengan tujuan menghadapi produk yang siap dipasarkan. Untuk maximize profit merupakan suatu kemaksimum suatu laba atau keuntungan, dan yang terakhir yaitu penawaran. Dalam ilmu ekonomi ialah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Berlanjut pada bidang ekonomi mikro konvensional, tadi kan membahas tentang perilaku konsumen, kemudian perilaku produsen. Nah, ini akan membahas tentang mekanisme pasar dan struktur pasar. Untuk mekanisme pasar itu sendiri merupakan suatu proses di mana keinginan akan berubahnya harga pasar hingga menjadi jumlah yang dinegosiasikan sesuai dengan jumlah yang telah diminta. Dan sedangkan tadi struktur pasar merupakan pengelolaan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti halnya dengan jenis produk yang dihasilkan, kemudian banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Berlanjut pembahasan C, yaitu ekonomi mikro dalam perspektif Islam. Nah, ekonomi mikro Islam ialah bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan syariah sebagai variabel utama. Jadi dalam ekonomi mikro Islam, dasar-dasar ekonomi atau variabel ekonomi hanya memenuhi segi kondisi, namun moral dan tatanan syariah akan memenuhi unsur kondisi dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro. Nah, dalam perilaku konsumen dan produsen dalam ekonomi mikro Islam mempelajari atau membahas tentang pertama perilaku konsumsi dalam ekonomi mikro Islam, kemudian yang kedua kaidah konsumsi, yang ketiga perilaku produsen dalam ekonomi mikro Islam, yang keempat prinsip-prinsip dan kaidah produksi dalam Islam, yang kelima mekanisme pasar, dan yang keenam struktur pasar. Nah, perilaku konsumsi dalam ekonomi mikro Islam akan membahas tentang teori konsumsi Islam, yaitu konsumsi Islam merupakan kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dengan ketentuan syariat. Tadi prinsip konsumsi dalam ekonomi mikro Islam mempelajari tentang pertama ya tadi teori konsumsi Islam, yang kedua prinsip dasar konsumsi Islam. Menurut Vina Sri Yuniarti menjelaskan pendapat dari Abdul Manan bahwa prinsip nilai yang harus jadi pedoman nilai dan etika dalam perilaku konsumsi seorang muslim, di antaranya prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Kemudian pembahasan yang ketiga, norma dan etika dalam konsumsi Islam.
Vina Sri Yuniarti menjelaskan pendapat dari Ekon, nilai-nilai Islam yang diaplikasikan dalam konsumsi, yaitu pertama seimbang dalam konsumsi, yang kedua membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang baik, yang ketiga setiap orang mukmin berusaha mencari kenikmatan, kemudian yang keempat nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, antara lain keyakinan terhadap adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Kemudian kedudukan harta merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk atau sehingga harus dijauhkan secara berlebihan. Lanjut pada kebutuhan dalam ekonomi mikro Islam terdiri 3 bagian, yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga pelengkap. Berlanjut pada konsep pemilihan, yaitu pertama mengutamakan akhirat daripada dunia, yang kedua konsisten dalam prioritas pemenuhan kebutuhan, yang ketiga memperhatikan etika dan norma. Dan berlanjut pada maslahah. Dalam Al-Quran kata maslahah disebut dengan istilah manfaat, yang berarti kebaikan yang berkaitan dengan material fisik dan psikolog. Maka maslahah mengandung pengertian kemanfaatan dunia maupun akhirat. Berlanjut pada yang kedua, yaitu kaidah konsumsi. Menurut Supraitno, ada kaidah penting dalam konsumsi, kaidah syarat, yang terdiri dari kaidah akidah dan kaidah ilmiah dan serta kaidah amaliyah. Itu yang pertama. Yang kedua kaidah kuantitas, yang ketiga kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yang keempat kaidah sosial, yang kelima kaidah larangan mengikuti dan meniru. Berlanjut pada pembahasan yang ketiga, perilaku produsen dalam ekonomi mikro Islam. Nah, ini akan membahas tentang teori produksi. Yang pertama teori produksi. Menurut Vina Sri Yuniarti dalam bukunya Ekonomi Mikro Syariah menjelaskan definisi kegiatan produksi dalam Islam menurut Karp ialah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana telah digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, biaya produksi. Dalam konsep Islam, sesuatu dianggap biaya jika pengeluaran benar-benar dikeluarkan untuk suatu kepentingan. Yang ketiga, maximis profit. Yang menurut Vina Sri Yuniarti menjelaskan bahwa laba dalam konsep Islam ialah pertambahan pada modal pokok dagang, yang mana pertambahan itu berasal dari barter dan ekspedisi yang mengandung resiko untuk memelihara harta. Yang keempat, penawaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau penjual dalam menawarkan barang atau jasa yang berasal dari hasil impor atau lokal. Lanjut pada prinsip yang keempat, prinsip-prinsip dan kaidah produksi dalam Islam. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis memberikan arahan tentang prinsip produksi, yaitu pertama memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya, kemudian mendorong kemajuan di bidang produksi melalui penelitian, eksperimen, dan perhitungan dalam proses pengembangan produksi. Kemudian yang ketiga, menyerahkan teknik produksi kepada keinginan dan kemampuan manusia. Yang keempat, menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Sedangkan kaidah dalam produksi, yang pertama, produksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di bumi termasuk membatasi polusi, memelihara termasuk membatasi politisi, kemudian memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual, mental maupun fisik. Berlanjut pembahasan yang kelima, yaitu mekanisme pasar.
Menurut Vina Sri Yuniarti, Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian dikarenakan peranan pasar mengharuskan adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jadi nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Kemudian berlanjut pada struktur pasar. Struktur pasar Islam ialah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil, tidak merugikan konsumen atau produsen, berkaitan dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Berlanjut pembahasan. Slide selanjutnya yaitu kaidah bidang ekonomi syariah. Kaidah fikih yang berkaitan dengan bidang ekonomi syariah sebagaimana berikut ini. Yang pertama kaidah akad yaitu transaksi, kaidah mal aset kekayaan, kaidah perbankan, dan kaidah arbitrase. Yang pertama kaidah fikih akad. Di sini tidak ada harokatnya ya teman-teman, mohon maaf soalnya saya mencari belum dapat. Langsung saja, artinya pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum transaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi. Yang kedua, al-aslu fil aqdiri dol muta'a kidaini wanati jatuhu ma iltizama hubit ta'akuti. Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. Yang ketiga, al-aqdu alal a'yani kal aqdi ala mana fi'aiha. Bertransaksi dengan objek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan objek manfaat benda tersebut. Selanjutnya, yang keempat, setiap transaksi pertukaran, maksudnya baik jual beli maupun barter yang berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan untuk dibuat tentatif. Yang kelima, yang selanjutnya, kulla syartin kana min maslahatil aqdi au mim muqtada'u fahuwa jaizun. Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut maka dibolehkan. Ya, akad transaksi yang keenam, al-batilu la yaqbalul ijazata. Transaksi yang batal karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan. Selanjutnya, manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian. Yang kedelapan, transaksi jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang rusak yang yang berakibat hukum pada pemilikan objek transaksi, dan jual beli batal yang tidak memiliki akibat hukum memiliki objek transaksi tersebut. Yang ke-10, ketentuan yang berdasarkan syariat lebih didahulukan daripada ketentuan yang berdasarkan syarat. Yang kedua yaitu kaidah fikih aset kekayaan. Yang pertama, aklul mali bil batili haramun. Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syariat Islam adalah haram hukumnya. Yang kedua, suatu transaksi bisa rusak bila banyak terdapat hal yang tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit. Yang ketiga, seseorang memperoleh keuntungan dari suatu usaha karena berdasarkan modal yang ia miliki atau tenaga fisik atau tanggung jawab dari suatu usaha tersebut dibebankan kepada dirinya. Yang keempat, man khasalahu ribahum min wajhin mahdhurin fa'alaihi ayat
tasaddaqabihi. Barang siapa ya memperoleh keuntungan yang mengandung unsur sesuatu yang dilarang, maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah dari keuntungan tersebut. Selanjutnya, bila seseorang memiliki aset kekayaan yang mengandung unsur halal dan haram, maka sedekahkanlah sejumlah nominal yang haram sehingga tersisa yang halal. Selanjutnya, ad-dayunu innama tuqadu bi amsalihha. Hutang dapat dilunasi dengan nilai barang yang dihutang yang semisalnya. Selanjutnya, al-amwalu tutmanu bil khoto'i kama tutmanu bil amdi. Aset kekayaan menjadi tanggung jawab seseorang untuk menggantinya, semanakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggung jawabnya bila merusaknya secara sengaja. Dan selanjutnya, seseorang tidak dibenarkan untuk mendistribusikan atau mentransaksikan aset kekayaan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Selanjutnya, al-ajru wa dhamanu la yajtami'ani. Pemberian gaji, maksudnya upah, dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak dapat disatukan. Yang terakhir, sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan atau suatu benda menjadi haram, maka sesuatu tersebut adalah haram hukumnya. Wasailul harami haramun. Kaidah fikih perbankan yang pertama, la yajuzu li akhatin ayyatasarrafu fi milkil ghairi bila idnihi. Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya. Selanjutnya, al-amru bit tasarrufi fi milkil ghairi batilun. Perintah menasarufkan, maksudnya memanfaatkan properti orang lain tanpa izin pemiliknya, adalah batal. Al-ghormu bil ghormi yakni innamay yanalu naf'a syai'in yahtamilu dororuhu. Resiko sejalan dengan keuntungan. Maksudnya, orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya. La yajuzu li akhatin ayyakhudhu mala akhatin bila sababin syar'i. Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i. Tabaddalu sababil milki katabaddalil aini. Rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu sendiri. Al-mawa'idu biktisa'i suwarit ta'aliki takunul lazimatan. Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim. Al-mu'alaku bisyarti yajibu thubutuhu inda thubutis syarti. Pihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang diisyaratkan dipenuhi. Selanjutnya, al-aslu fil manafi'il khilla wa fil madharid tahrimu. Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan. Al-ibaratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya. Yang terakhir, kaidah-kaidah arbitrase ekonomi. Yang pertama, al-bayyinatu hujjatu muta'addiyatu wal iqraru hujjatun qasiratun. Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedang ikrar,
pengakuan, hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya. Yang kedua, la hujjata ma'atana quli walakin la yahtalla ma'ahu hukmul hakimi. Sesuatu yang diperdebatkan tidak bisa dijadikan hujah, tetapi juga tidak dapat menafikan keputusan hakim. Yang ketiga, yultaful iflu ilal fa'ili lal amru malam yakum mujabaron. Suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa. Idza jatama'al mubasyiru wal mutasabbibu yudhaful hukmu ilal mubashir. Apabila terdapat dua orang terlibat suatu perkara, yang seorang terlibat langsung dan yang lain hanya terlibat sebab-sebab, maka hukum dibebankan pada orang yang terlibat secara langsung saja. Selanjutnya, orang yang berbuat sesuatu meskipun tanpa sengaja tetap harus menanggung beban. Yang keenam, al-jawad syar'iyya yunafi dhamana. Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban atau tanggupan. Yang ketujuh, ma aujaba a'dhamal amroini yakhussahu la yujibu ahwanaha fi umumihi. Sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih tinggi di antara dua perkara, tidak secara otomatis mewajibkan yang lebih rendah jika dilihat dari karakter umumnya. Yang kedelapan, hal masgulu la yusgolu. Objek aktivitas tertentu tidak boleh dijadikan objek aktivitas lainnya. Selanjutnya, al-wilayatul khossatu aqwa minal wilayatil ammah. Wilayah maksudnya kekuasaan khusus lebih kuat daripada wilayah umum. La yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujama'u alaihi. Hal-hal yang diperselisihkan tidak dapat diingkari. Yang wajib diingkari adalah hal-hal yang sudah disepakati. Yang terakhir, al-maisyuru la yaskutu bil maksuri. Kemampuan mengerjakan yang ringan tidak gugur kesunahannya atau kewajibannya disebabkan timbul kesulitan. Sekian. Terima kasih atas bergabungnya teman-teman untuk melihat YouTube kami dalam mempresentasikan makalah Kaidah Usuliyah Fiqhiyah dengan tema Kaidah Kuliah Ekonomi Syariah. Dari kami, bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari segi materi memang kami sangat kurang. Dimohon bila ada waktu yang longgar bisa mengomentari di bawah ini. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.